Baik, assalamualaikum anak-anak ibu yang sudah bergabung. Sudah sarapan? Sembari menunggu teman-teman yang lain ya. Mungkin ada yang belum sarapan, silahkan sarapan dulu ya. Kamera dawe ante. Oke, anak-anak ibu, nanti pada saat kegiatan ibu berharap aktif ya nak ya. Materinya sama kayak yang kemarin, tapi ibu memperjelas lagi karena kemarin kan kegiatannya tidak terkondisi dengan baik. Jadi kita ulang lagi supaya materi tersampaikan dan anak-anak ibu dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik ya. Oke, baru 6 orang yang bergabung. Oke, Zulkifli, ngapain? Mempresentasikan apa? Zulkifli mempresentasikan apa nak? Silahkan udah. Berarti Zulkifli rasa ingin tahunya kuat. Pengen tahu ini presentasi itu untuk apa? Oke. Oke, sekarang yang bergabung sudah sekitar 12 orang nak ya.
kita mulai aja kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat bergabung pada kegiatan kita hari ini, yakni kegiatan bimbingan klasikal. Pada pertemuan kali ini, ibu ingin memberikan materi yang bertemakan berkaitan dengan motivasi belajar. Nah, tujuan dari materi ini yakni secara umum untuk melatih diri siswa-siswi ibu dalam meningkatkan motivasi belajar. Kemudian secara khusus ibu mengharapkan dengan diadakannya pemberian layanan ini, anak-anak ibu mampu menganalisis faktor penyebab kurangnya motivasi belajar pada diri peserta didik atau pada diri siswa-siswi ibu. Kemudian dengan pemberian materi motivasi belajar ini diharapkan siswa-siswi ibu mampu membangun motivasi belajar yang lebih baik setelah mendapatkan materi layanan ini. Kemudian dengan materi motivasi belajar ini diharapkan siswa-siswi ibu dapat melaksanakan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam meningkatkan motivasi belajar. Nah, dalam kegiatan ini ibu mengharapkan anak-anak ibu berpartisipasi aktif. Nah, kegiatannya, langkah-langkahnya, yang pertama itu nanti kita akan menampilkan video atau film. Tugas anak-anak ibu menonton film tersebut dengan baik. Kemudian setelah menonton film, anak-anak ibu akan diminta untuk menyampaikan emosi atau perasaan atau pengalaman yang anak-anak ibu dapatkan dari film yang ditampilkan. Kemudian setelah menyampaikan pengalaman yang dirasakan, nanti anak-anak ibu juga akan diminta untuk berdiskusi berkaitan dengan materi layanan dan informasi dari video dan mengeluarkan pendapat. Nah, makanya tadi ibu meminta anak-anak ibu untuk berpartisipasi aktif. Jangan malu-malu untuk mengeluarkan pendapat. Ya, anggap ini latihan anak-anak ibu untuk berkomunikasi dan mengeluarkan pendapat di depan teman-teman semua. Anggap ini di kelas seperti di kelas biasa ya, Nak ya. Nah, kemudian materi-materi yang bakalan ibu sampaikan salah satunya yaitu berkaitan dengan apa itu motivasi belajar, kemudian pentingnya motivasi belajar, kemudian apa saja faktor penyebab motivasi belajar, kemudian upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan motivasi belajar. Nah, setelah ibu menyampaikan materi beberapa pengantar tadi, ibu lupa nih, kita belum berdoa tadi ya. Nah, sebelum kita melanjut ke kegiatan selanjutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, seraya menundukkan kepala. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, anak-anak ibu, kali ini ibu akan menampilkan sebuah video. Silahkan diperhatikan dengan baik, Nak ya, videonya. Semoga tidak ada kendala. Oke, terlihat, Nak?
sebentar ya, Ibu ulang. Guys, tolong jangan hidupkan speaker. Oke, anak-anak Ibu, speakernya silakan dimatikan dulu supaya fokus untuk menonton videonya, anak ya. Oke, ada terlihat anak-anak Ibu videonya? Sudah terlihat, nak? Silakan direspon. Sudah terlihat videonya atau belum? Oke, silakan direspon. Sudah terlihat videonya atau belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, silakan ditonton ya. Oke, silakan ditonton ya. Ini merupakan sekolah darurat yang diikuti oleh Denies di Papua. Siapa yang lepas angin? Ayo sekarang berbalik. Ayo sekarang berbalik. Ayo sekarang berbalik. Siapa di antara kalian yang cukup? Ayo sekarang berbalik. Ayo jawab. Siapa yang takut? Jawab kalian. Seperti biasa. Seperti biasa. Terus. Diam.
Mungkin masih ada anak-anak ibu yang mengaktifkan speakernya, dimatikan dulu nak ya. Bisa saja mengalahkan. Bapak tidak mengajarkan itu. Jadi besar, tinggi, dan tinggi, dan tinggi, sampai menyentuh awan. Dan Jack naik pohon tersebut, dan naik dengan bersusah payah. Semangat yang penuh untuk supaya semakin tinggi dan semakin tinggi. Akhirnya, Jack berada di atas awan. Dan Jack bisa melihat dunia. Semangat itu ada dalam dirimu, Denias. Sesuatu yang tersembunyi dalam dirimu, yang dihembuskan angin lewat nyanyianmu indah. Nyanyian yang berasal dari balik awan. Rusak itu, Denias. Jangan kamu berkelahi lagi. Jadikan semangat itu semangat hidup. Videonya putus-putus. Mungkin masih ada anak-anak ibu yang mengangkat speakernya, dimatikan dulu ya. Aku sekolah. Nah, di sini kondisinya ibunya Denias dalam kondisi sakit.
Nah, pada saat ini rumah Denias yang ditempati ibunya tadi terbakar dan ibu dari Denias ikut terbakar dan meninggal dunia. Bisa dilihat bagaimana dan apa yang dirasakan oleh Denias ketika ibunya meninggal, dan ini membuat Denias menjadi murung dan menjadi tidak bersemangat. Nah, pada saat ini di video ini kondisinya guru yang mengajar di sekolah darurat harus pulang ke Pulau Jawa dikarenakan kondisi darurat, yakni istrinya sakit, jadi sekolah darurat tidak ada yang mengajar lagi. Dan ini membuat Denias semakin terpuruk, bersedih, dan kecewa. Nah, Maleo ini adalah seorang tentara nasional Indonesia yang bertugas di Papua. Nah, untuk sementara dikarenakan guru dari sekolah darurat harus pulang kampung, jadi Maleo berinisiatif untuk mengajarkan anak-anak di sekolah darurat. Namun sayangnya banyak anak-anak yang tidak mau belajar dengan Maleo.
Di sini terlihat bahwa Denias berusaha kabur diam-diam dari rumah demi bisa ikut belajar di sekolah. Berkelahi ini tidak boleh dicontoh, nak ya. Karena lebih baik menyelesaikan permasalahannya dengan kepala dingin tanpa berkelahi. Nah, di sini ayah Denias menjemput Denias dan melarang Denias untuk mengikuti belajar di sekolah darurat. Kemudian terjadi gempa yang menghancurkan sekolah darurat sehingga sekolah darurat tidak bisa dilaksanakan lagi. Begitu banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh Denias hanya demi belajar, nak ya. Nah, sekarang di scene ini Denias sudah berusaha sampai ke kota dan ingin belajar di sekolah di kota, di sekolah umum. Di sini
situ, Mama. Dapat ini ya. Bangun dulu. Jangan tidur. Iya. Tidak tadi pembaran pas datang. Balik dulu, kita tidak boleh ke sekolah. Tadi Mama Gembala bicara sama kau, bukan bicara sama saya. Jangan keburu sana dulu. Kau harus bersyukur kau masih punya aku. Iya. Dan kemudian oh, sih. Kemudian kau bisa sekolah karena kau punya aku. Beta tidak cukup, Enos. Enos bangun dulu. Iya. Kamu tanya kau masih ada rapor tuh? Di rumah masih ada rapor atau tidak? Kalau gitu coba kau kerjain dulu. Iya. Saya sudah menguji dia selama 12 tahun membaca. Dia bisa. Ingin mengajar bukan hanya itu. Tapi saya hanya khawatir dengan peraturan adat yang sudah ada. Ya, kalau begitu kita akan ajak mereka duduk bersama. Toh anak yang dibawa bersama bukan anak siapa-siapa. Hanya gelandangan yang mungkin secara tidak sengaja. Para kepala sekolah dan staf pengajar saya. Kaum gelandangan bukan tak sengaja ditemukan, tapi sengaja. Selama ada individu yang mau mengajar dan memberi, saya rasa nggak akan pernah ada istilah gelandangan. Sayangnya, nah pada salah satupun individu seperti itu, ini dari sini. Kalau udah di rumah, ada bias yang tempat ini. Kita dan dan ini dia yang
pada saat ini Denies merasa putus asa, merasa bersalah dan berencana kembali ke kampung halamannya. Namun ibu gurunya memberikan berita baik bahwa Denies diterima di sekolah umum. Begitu panjang perjuangan Denies supaya bisa masuk ke sekolah yang bagus, ya. Kondisinya Indonesia Raya merdeka, yang merdeka, mengajar sekolah darurat harus pulang ke Pulau Jawa kondisi darurat, ya. Ini istrinya sakit, jadi sekolah darurat tidak ada yang mengajar lagi. Selamat bertugas, Maleo. Suatu saat kita pasti ketemu lagi. Seperti surat yang kau tulis. Mama, ini sekolah. Ini senang sekali. Terima kasih Tuhan. Itu sudah. Amin. Dan ini membuat ini semakin sedih dan kecewa. Nah, baik anak-anak ibu, mungkin ada yang masih aktif speakernya, nak, ya. Tadi kita sudah menyaksikan video atau film yang dapat memotivasi kita bahwa belajar itu butuh perjuangan. Nah, berdasarkan video tadi, ibu meminta kepada anak-anak ibu untuk menyampaikan informasi apa yang didapatkan ataupun pengalaman
silahkan anak-anak ibu aktifkan mikrofonnya dan menyampaikan pendapatnya. Ya, silahkan anak-anak ibu, silahkan sampaikan pendapatnya terkait dengan informasi dan video yang sudah kita tonton tadi. Informasi apa yang didapatkan, atau emosi, atau mungkin pengalaman yang dirasakan setelah mendapatkan video atau menonton video tadi. Ada? Silakan anak-anak ibu. Mana suaranya? Ya, anak-anak ibu. Bagaimana? Mana suaranya? Kasih pendapat tentang video yang sudah disampaikan tadi. Tak usah malu-malu, nak. Ayo silahkan. Ayo anak-anak ibu. Mana nih suaranya? Silahkan berpendapat. Ayo anak-anak ibu, mana nih suaranya? Silahkan berpendapat. Hafiz? Ayo, mana pendapatnya? Gimana? Mana nih suaranya? Anak-anak ibu kok diam semua? Belum sarapan ya? Ayo, jangan malu-malu ya nak ya.
Oke. Ayo, silahkan anak-anak ibu. Yang ingin berpendapat. Ayo anak ibu yang mau berpendapat berkaitan dengan video yang sudah kita sampaikan tadi. Karena setelah ini kita akan berkegiatan secara berkelompok ya. Oke, mungkin anak-anak ibu masih terkendala dengan jaringan atau terkendala dengan suara ibu yang tidak terdengar jelas di sana atau video. Begitulah kegiatan secara daring, nak ya. Ibu menyampaikan bahwa dari video tadi dapat kita lihat bagaimana perjuangan seorang anak di daerah terpencil untuk bisa bersekolah, untuk bisa belajar dari sekolah di tempat yang tidak memadai, tidak ada fasilitas. Ya. Oke, itu siapa tadi tuh yang berbicara? Oke. Masih terkendala jaringan, nak ya. Tunggu sebentar. Baik, anak-anak ibu bisa dengar? Bisa dengar, nak, suara ibu, nak? Dengar, Bu. Oke. Ini kendala di perangkat laptop ibu. Di perangkat laptop ibu tidak bisa mikrofonnya berfungsi, jadi ibu menggunakan HP sembari menggunakan laptop juga, nak ya. Kita lanjutkan. Tadi bisa dilihat videonya dengan jelas, nak? Kurang jelas, Bu. Oke, videonya seperti yang sudah kita lihat. Mungkin kalau dilihat dari videonya aja terlihat bahwa seorang Denies, anak di daerah Papua yang memiliki keinginan sekolah yang tinggi, keinginan belajar yang tinggi. Kemudian
dia bersekolah di sekolah darurat, dan pada saat dia sedang bersemangatnya belajar, dia mendapatkan musibah. Yang pertama, ibunya meninggal dunia akibat kebakaran. Kemudian di saat kondisinya yang sedang terpuruk, guru yang mengajarkannya di sekolah darurat malah harus kembali ke kampung halamannya dikarenakan kondisi yang harus kondisi istri dari gurunya yang dalam kondisi sakit. Setelah itu terjadinya gempa yang membuat sekolah darurat hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Kemudian dengan kekuatan dan rasa ingin belajar yang tinggi, dengan semangat belajar yang tinggi tadi, maka Denies berupaya untuk pergi ke kota dan masuk ke sekolah umum seperti sekolah lainnya. Nah, pada saat ingin masuk ke sekolah umum tadi, Denies tidak begitu saja bisa masuk. Dia harus berjuang terlebih dahulu untuk bisa menjadi salah seorang siswa di sekolah itu. Dan pada akhirnya dengan perjuangan, Denies diterima sebagai salah seorang siswa di sekolah tersebut. Nah, dari video yang durasinya cukup panjang tadi, kira-kira informasi apa yang anak-anak ibu dapatkan, atau perasaan apa, atau pengalaman mungkin yang anak-anak ibu pernah rasakan sama seperti yang terdapat di video atau di film tadi? Silahkan dikemukakan pendapatnya, Nak. Ada? Silakan. Silakan keluarkan pendapatnya, Nak. Ayo. Bisa dengar suara ibu kan, Nak? Yuk, silahkan anak-anak ibu. Satu atau dua orang. Edri bisa dengar? Oke, silakan. Ada pendapat sedikit? Oke. Yang lain bagaimana? Ayo, Nak, jangan malu-malu. Biar kita bisa lanjut ke kegiatan selanjutnya. Ibu tidak minta banyak. Satu atau dua orang aja. Saya Bu Fisya Pindra. Oke, silahkan, Nak. Walaupun jarak sekolah dari rumah saya jauh, saya tetap semangat harus sekolah walaupun hanya pakai sepeda. Oke, bagus sekali, Hafiz. Semoga selalu termotivasi ya, Nak ya, semakin termotivasi dengan video tadi. Ada lagi? Iya, Bu.
Ada lagi yang mau menyampaikan? Satu orang lagi? Tidak ada? Nah, jika tidak ada, Ibu apresiasi sama Hafiz. Hafiz berani mengeluarkan pendapat. Ya, Nak ya. Seharusnya teman-teman yang lain juga berani mengeluarkan pendapat seperti Hafiz, biar berani berbicara. Nah, biar nanti kalian terlatih untuk berbicara di depan kelas, ya Nak ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke Ibu akan menampilkan materi berkaitan dengan motivasi belajar. Oke. Oke. Apakah sudah terlihat, Nak, apa yang Ibu bagikan? Udah, Bu. Sudah? Udah, Bu. Oke. Silahkan diperhatikan baik-baik, Nak ya, materinya, karena ini nanti bakalan berkaitan dengan kegiatan selanjutnya, yaitu kalian akan berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, di sini berkaitan dengan motivasi belajar, kita harus tahu dulu apa sih motivasi belajar itu. Nah, seperti yang terlihat di slide, motivasi belajar merupakan sesuatu yang dapat memberikan dorongan kepada diri kita sebagai individu dalam upaya perubahan tingkah laku sebagai proses memperoleh pengetahuan. Maksudnya di sini, motivasi itu adalah sesuatu yang mendorong kita. Baik itu dari dalam diri kita sendiri, ataupun dari orang tua, ataupun dari lingkungan kita, ataupun dari teman-teman kita. Hal-hal yang mendorong untuk kita mau melakukan sebuah kegiatan atau kita bersemangat kembali untuk belajar. Nah, itu adalah sebuah motivasi. Salah satu contohnya, misalnya si Edri dia bersemangat kembali belajar karena ibunya menjanjikan mau belikan HP. Itu salah satu motivasi. Kemudian misalnya si Alia bersemangat belajar karena dia ingin menjadi dokter. Nah, itu salah satu motivasi belajar. Sesuatu yang mendorong kita untuk bersemangat belajar. Nah, kemudian seberapa penting sih motivasi belajar itu untuk kita sebagai seorang pelajar atau seorang individu? Nah, yang pertama, dengan adanya motivasi belajar, kita menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar. Kemudian, dengan motivasi belajar, waktu sekolah dan waktu belajar kita jadi tidak terbuang sia-sia karena kita semangat dalam belajar. Kemudian, dengan motivasi belajar, kita dapat mencapai cita-cita kita di masa depan nanti. Terus, kita dapat mencapai hasil dan prestasi belajar yang baik. Kenapa? Karena kita tadi bersemangat belajar. Dengan kita bersemangat belajar, kita tekun belajar, maka hasil yang kita dapatkan itu juga tidak akan mengecewakan. Nah, kemudian kita akan disenangi oleh teman-teman dan guru di kelas. Kenapa? Setiap orang yang bersemangat pasti akan disenangi oleh siapapun juga, terutama orang-orang di sekitar kita. Maka ketika kita bersemangat belajar, maka teman-teman kita juga akan ikut bersemangat belajar bersama kita. Ketika kita bersemangat mendengarkan pelajaran dari guru, maka guru juga akan bersemangat memberikan pelajarannya kepada kita. Nah, selanjutnya
ketika kita memiliki motivasi belajar, tidak menutup kemungkinan adanya atau terjadinya penurunan motivasi belajar. Seperti sekarang ini, di masa pandemi ini, anak-anak ibu mungkin ada yang merasa jenuh, merasa malas belajar, merasa bosan belajar. Nah, kita perlu tahu apa-apa aja faktor penyebabnya, faktor penyebab terjadinya penurunan motivasi belajar. Yang pertama, kehidupan di luar lingkungan sekolah. Nah, berarti di luar lingkungan sekolah bisa jadi di lingkungan rumah, di lingkungan tempat anak-anak ibu bermain, itu banyak sekali yang menjadi penyebab menurunnya motivasi belajar dari anak-anak ibu. Seperti lingkungan di luar sekolah yang lingkungan tempat tinggalnya yang tidak ada orang yang bersekolah, atau lingkungan tempat tinggalnya atau tempat bermainnya yang hanya terdapat anak-anak yang sudah bekerja. Nah, itu bisa berpengaruh terhadap motivasi belajar anak-anak ibu. Kemudian, pengaruh dari teman sebaya. Pengaruh dari teman sebaya ini seperti anak-anak ibu ada yang berteman dengan anak-anak yang malas belajar, atau dengan orang-orang yang sudah tidak bersekolah lagi. Itu juga dapat menurunkan motivasi dan semangat belajar anak-anak ibu. Kemudian, yang ketiga, faktor selanjutnya kekaburan mengenai cita-cita hidup. Nah, ini bisa menjadi faktor penyebab menurunnya motivasi belajar, karena ketika kita tidak memiliki cita-cita, kita tidak ada semangat untuk belajar, tidak ada semangat untuk mencapai kira-kira di masa depan kita mau jadi apa. Jadi motivasinya itu tidak ada, ya. Kemudian yang keempat, keadaan keluarga yang kurang menguntungkan. Ini berkaitan dengan siswa-siswi ibu yang mungkin ada yang sekolah sambil bekerja, mungkin ada juga yang mendapatkan kesempatan atau diberikan tugas atau kewajiban tambahan oleh orang tuanya untuk bekerja sambil sekolah. Nah, ini juga dapat membuat anak-anak ibu menurun motivasi belajarnya jika sudah merasa enak untuk mendapatkan uang dari penghasilan sendiri. Nah, kemudian untuk menyikapi penurunan motivasi belajar ini, tentu kita harus punya upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar tadi. Upaya yang pertama yaitu kita membuat agenda belajar. Nah, membuat agenda belajar ini kegunaannya untuk apa? Jadi semua kegiatan kita itu teratur. Jam berapa kita belajar, dari jam berapa sampai jam berapa. Apa mungkin anak-anak ibu sukanya belajar pada jam subuh, atau pada saat setelah sholat maghrib, atau mungkin anak-anak ibu menjadwalkan jam 2 sore belajar berkelompok. Nah, itu diagendakan sehingga kegiatan belajarnya teratur, anak-anak ibu menjadi bersemangat belajar. Nah, ini juga berkaitan dengan poin kedua, menentukan gaya belajarnya. Gaya belajarnya mau yang seperti apa? Apakah mau yang berkelompok dengan teman-temannya, atau ada yang suka belajarnya hanya sendiri saja, atau ada yang suka belajar sambil menonton video belajar, atau ada juga belajar sambil mendengarkan musik. Itu merupakan salah satu bentuk atau contoh gaya belajar. Kemudian anak-anak ibu juga perlu menetapkan waktu istirahat yang cukup. Karena jika anak-anak ibu terlalu banyak atau terlalu memforsir tubuh untuk berkegiatan, terutama kegiatan bermain atau kegiatan yang berkaitan dengan fisik, tidak ada waktu istirahat, maka cenderung rasa ingin belajar atau semangat belajar itu akan semakin menurun karena kita merasa lelah tadi. Nah, ya, makanya dituntut untuk anak-anak ibu istirahat yang cukup. Kemudian upaya selanjutnya yaitu menghindari gangguan belajar.
Nah, gangguan belajar ini salah satu contohnya yaitu anak-anak ibu hindari pada saat belajar sambil bermain HP. Itu salah satu contohnya. Kemudian hindari pada saat belajar jika anak-anak ibu yang tipikalnya suka belajar individual, maka hindari kerumunan atau hindari belajar di tempat yang gaduh seperti di depan televisi atau di teras, karena itu akan mengganggu anak-anak ibu untuk belajar. Nah, kemudian poin kelima, upaya untuk meningkatkan motivasi belajar yaitu cari suasana belajar yang tepat. Salah satu contohnya mungkin di dalam kamar atau di taman yang kondisinya sangat nyaman. Suasana di sini adalah suasana belajar yang membuat anak-anak ibu merasa nyaman untuk belajar, ya nak ya. Kemudian ibu berharap dengan meningkatkan motivasi belajar anak-anak ibu dapat mengikuti dan menyelesaikan semua tugas-tugas belajar dengan baik. Apalagi sebentar lagi kita akan mengikuti ujian kenaikan kelas. Maka dari sekaranglah ibu berharap anak-anak ibu tingkatkan motivasi belajarnya, tingkatkan semangat belajarnya, jauhi yang namanya rasa malas belajar, dan kapan perlu bagi anak-anak ibu yang masih belum menyelesaikan tugas-tugas sekolah, silahkan cari gurunya, kemudian selesaikan tugas-tugasnya, antarkan tugas-tugasnya, karena pada saat ini kan kita dalam masa pandemi belajar secara daring atau luring, kita tidak bertemu secara tatap muka dengan guru, tapi nilai-nilai dan tugas-tugas harus tetap terkumpul dan terlaksana. Karena kalau anak-anak ibu masih bermalas-malasan dan tidak memotivasi diri untuk terus belajar, maka yang rugi adalah anak-anak ibu sendiri. Ya nak ya? Oke. Nah, berkaitan dengan video dan materi yang sudah ibu sampaikan tadi, ibu mau membagi anak-anak ibu menjadi 4 kelompok. Di sini ibu yang membagi, nak ya. Mau ibu yang membagi atau anak-anak ibu aja yang bagi sendiri kelompoknya? Ibu yang membagi. Oke, ibu yang membagi. Nanti silahkan anak-anak ibu setelah ibu bagikan kelompoknya, siapa-siapa aja namanya ibu sebutkan. Kemudian nanti silahkan berdiskusi melalui chat WA ya, atau chat di grup boleh juga. Silahkan. Kemudian ibu kasih waktu sekitar 5 menit untuk kalian berdiskusi. Setelah itu, setelah selesai berdiskusi, masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya. Nah, tugas ibu bagi dulu anggota kelompoknya. Yang pertama, kelompok 1 Alma Aida, kelompok 2 Andi Hanan. Maaf, kelompok 1 Alma Aida, Andi Hanan, Aura Kesha, dan Edri. Kelompok 2 Gino, Hafiz, Murni, dan Rizka. Kemudian kelompok 3 Sandra, Siti Aisyah, Suci. Kemudian kelompok 4 Umil Khair, Yutia,
dan Zulkifli. Nah, tugas anak-anak Ibu sudah tahu kan siapa anggota kelompoknya, Nak? Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Sekarang silahkan kalian catat tugas kelompoknya. Tugas kalian adalah mendiskusikan Mendiskusikan informasi yang didapatkan dari film dan slide PowerPoint yang sudah Ibu berikan berkaitan dengan motivasi belajar. Oke, itu aja. Tugas kalian berdiskusi tentang informasi apa yang anak-anak Ibu dapatkan terkait dengan film dan materi motivasi belajar yang sudah Ibu berikan tadi. Silahkan waktunya sampai jam 9:05. Ibu tunggu hasil diskusinya. Jam 9:05 kita mulai kembali diskusinya. Tetap di dalam room, tidak ada yang keluar dari pertemuan kita ya. Silahkan. Jangan lupa anak-anak Ibu tunjuk nanti satu orang perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya ya di setiap kelompok.
Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi anak-anak ibu. Ya. Senyum dia. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang sudah menunjukkan 9:05. Silahkan anak-anak ibu perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok mana nih yang bersedia menyampaikan hasil diskusi dengan teman-temannya terlebih dahulu? Kelompok mana? Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Silahkan. Kelompok 1 Bu, saya Edri. Oke, silahkan Edri. Pelajaran yang dapat diambil dari film Denia Senandung di Atas Awan yaitu mengajarkan kita untuk semangat dalam mencapai cita-cita dan selalu berbakti pada orang tua dan berbudi baik. Motivasi belajar dalam kehidupan sehari-hari yaitu menentukan tujuan belajar, menentukan jadwal pelajaran yang baik, dan belajar dari orang yang tepat. Oke, bagus. Bagus untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok berapa lagi? Silahkan. Tinggal 3 kelompok lagi yang belum menyampaikan hasil diskusinya. Ayo, kelompok 2, 3, 4. Ayo silahkan. Ibu, dalam satu kelompok itu hanya boleh 1 jawaban ya? Oh, kalau memang ada tambahan dari anggota kelompoknya silahkan. Aura mau menambahkan jawaban dari Edri? Silahkan. Iya Bu, saya ingin menyampaikan pendapat. Oke, silahkan. Informasi yang didapat dari film tadi ialah kita harus tetap semangat dan harus mempunyai motivasi supaya kehidupan kedepannya lebih baik dan lebih terjamin. Supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Intinya adalah harus tetap semangat dan harus mempunyai motivasi untuk belajar ataupun motivasi untuk hidup. Oke, bagus. Mantap ya. Kelompok 1 tambahan dari Aura mendukung atau memperkuat lagi jawaban dari Edri tadi. Bagus. Nah, kelompok yang lain bagaimana hasil diskusinya? Tidak mau kalah kan dengan kelompok 1? Ayo. Saya Bu Hafiz Syafindra, kelompok 2. Oke, silakan Hafiz.
Walaupun banyak rintangan, kita harus tetap semangat untuk menuntut ilmu supaya cita-cita yang kita inginkan tercapai. Oke. Untuk tercapainya cita-cita dan prestasi kita, harus dapat memotivasi diri kita dengan mengatur jadwal belajar dan bergaul dengan lingkungan yang baik. Oke. Bagus. Ada tambahan dari teman-teman kelompok Hafiz, kelompok 2? Bagus ya pendapat Hafiz ya. Ada tambahan dari kelompok 2? Atau dari kelompok 3 dan 4? Mau menyampaikan hasil diskusinya? Bu, kelompok 4, Bu. Oke, silahkan kelompok 4. Siapa namanya yang mewakili? Yutia, Bu. Oke, silahkan Yutia. Intinya jangan pernah menyerah untuk mengejar pendidikan dan mendapatkan pendidikan yang layak. Iya. Harus tetap belajar biar bisa meningkatkan motivasi belajar. Oke, bagus Yutia. Ingat, tetap bersemangat dalam mencapai segala cita-cita kita ya nak ya. Oke, kelompok terakhir. Kelompok terakhir, kelompok 3 yang belum memberikan pendapat. Ada Sandra, Siti Aisyah, sama Suci. Yo, apa pendapatnya? Hasil dari diskusinya apa? Kelompok 3, Bu. Oke, silahkan Sandra. Meskipun jarak sekolah jauh dari rumahnya, dia tetap bersemangat dan dia tetap berusaha semangat sekolah untuk mencapai cita-citanya. Oke. Bagus ya nak ya. Ada tambahan dari anggota kelompoknya? Ada tambahan nak? Tidak? Oke. Nah, dari hasil diskusi dan pemaparan yang anak-anak ibu sampaikan tadi, ibu dapat menyimpulkan bahwa dari video dan slide yang disampaikan tadi, anak-anak ibu mendapatkan informasi bahwa sejauh apapun dan sesulit apapun rintangan yang kita hadapi, kita harus tetap bersemangat dalam mencapai cita-cita, dalam mencapai apa yang kita inginkan, sehingga nantinya kita dapat mencapai hasil yang baik di kemudian harinya. Nah, baik, tadi kita sudah berkegiatan mulai dari menonton video, kemudian ada pemaparan berkaitan dengan video yang sudah kita tonton, kemudian ibu sudah menyampaikan materi layanan. Nanti materinya akan ibu bagikan di grup nak ya. Kemudian tadi anak-anak ibu sudah berdiskusi tentang informasi yang didapatkan dari materi yang disampaikan. Kemudian sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, sekarang ibu meminta anak-anak ibu untuk mengisi lembar kerja. Nah, lembar kerja ini yang lembar kerja yang harus anak-anak ibu isi, linknya sudah ibu bagikan melalui grup WhatsApp kita. Silahkan diisi. Kemudian silahkan, mungkin sudah ada yang melihat bagaimana lembar kerjanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan berkaitan lembar kerja, silahkan ditanyakan pada saat kita sedang pertemuan ini, supaya nanti enak ibu menjawabnya nak ya, dan teman-teman yang lain juga bisa mendengarkan kira-kira penjelasan berkaitan dengan lembar kerjanya bagaimana ya. Lembar kerja ini harus dikumpulkan dan harus anak-anak ibu isi. Kemudian ibu meminta anak-anak ibu untuk menentukan hal-hal yang akan anak-anak ibu lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam upaya meningkatkan motivasi belajarnya. Nanti ibu meminta anak-anak ibu membuat semacam ini. Sebentar ibu share screen dulu. Udah masuk, Bu.
Oke. Ibu share screen dulu nak ya, tunggu sebentar. Nah, ibu meminta anak-anak ibu untuk membuat atau menentukan hal-hal apa saja yang akan anak-anak ibu lakukan pada upaya meningkatkan motivasi belajar. Di sini ada daftar tindakan. Kira-kira tindakan-tindakan atau kegiatan apa saja yang akan anak-anak ibu rencanakan untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, di sini ada kolom pilihan tindakan, terlaksana atau tidak terlaksana. Nah, jika tindakan itu contoh nak ya. Contoh dari tindakannya seperti saya mengurangi waktu bermain bersama teman-teman. Itu tindakan pertama misalnya. Itu terlaksana atau tidak? Nanti di checklist. Kemudian tindakan kedua, saya membuat jadwal belajar. Terlaksana atau tidak? Kemudian mungkin anak-anak ibu mau buat daftar tindakan, saya membuat kelompok belajar bersama teman-teman misalnya. Terlaksana atau tidak. Nah, itu nanti anak-anak ibu tuangkan pada daftar tindakan ini. Nah, kemudian nanti setelah anak-anak ibu membuat daftar tindakan, nah, tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang anak-anak ibu kerjakan, jika dia memang terlaksana, nah dibuatkan, diceritakan pada jurnal harian ini. Ini ya. Nah, diceritakan pada jurnal harian ini. Nah, jurnal harian ini isinya tentang cerita keseharian anak-anak ibu dalam upaya mengerjakan atau melaksanakan tindakan-tindakan yang sudah anak-anak ibu buat tadi. Jadi, di jurnal harian anak-anak ibu menceritakan setiap hari ini saya melaksanakan tindakan ini, saya bekerja kelompok dengan teman-teman saya pada jam ini, selama saya mengikuti kegiatan belajar kelompok saya merasa seperti ini. Silahkan diceritakan di jurnal harian nak ya. Kemudian berdasarkan jurnal harian tadi dan daftar tindakan tadi, ibu berharap anak-anak ibu dapat mencapai hasil yang baik, dapat termotivasi dan dapat memperbaiki semangat belajarnya, sehingga nanti anak-anak ibu bisa mengikuti kegiatan belajar dengan baik, bisa menyelesaikan kegiatan belajar dan sekolahnya dengan baik, dan pada akhirnya nanti dapat mencapai cita-cita dan apa yang anak-anak ibu inginkan. Nah, tadi udah begitu lama kita berkegiatan. Ibu hampir lupa bahwa ibu sudah mengirimkan link absen kepada anak-anak ibu. Silahkan diisi di grup. Ibu sudah mengirimkan link absennya. Nah, kemudian rencana selanjutnya, kegiatan kita ini akan dilaksanakan pada Kamis depan. Ibu ingin mereview dan menagih tugas tadi yang berkaitan dengan
tindakan-tindakan yang anak-anak ibu buat dan yang anak-anak ibu laksanakan tadi dibuat sesuai dengan tabel yang sudah ibu contohkan tadi, dibuat di buku aja dulu Nek ya. Nanti sebelum pertemuan hari Kamis ibu akan mengirimkan link Google Form untuk pengisian tugasnya. Nah, kemudian pertemuan selanjutnya nanti akan kita jadwalkan dan ibu informasikan 1 hari sebelum kegiatan ya. Nah, untuk sebelum mengakhiri kegiatan ini, ibu juga meminta anak-anak ibu untuk mengisi angket atau skala motivasi yang sudah ibu mengirimkannya ke grup WA. Silahkan diisi juga berdasarkan linknya. Ibu berharap anak-anak ibu yang sudah bergabung di pertemuan ini mengisi semua tugas-tugas yang ibu berikan tadi melalui link Google Form ya. Paling lambat hari ini paling lambat ibu tunggu sampai malam untuk anak-anak ibu mengisi tugas-tugasnya, kecuali tugas yang tadi, tugas tindakan dan jurnal itu dikumpulkan pada hari Kamis depan. Sedangkan untuk lembar kerja dan skala motivasinya diisi pada hari ini juga. Jangan lupa untuk mengisinya anak ya. Oke. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini ibu rasa cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, ada baiknya kita berdoa dulu, karena tadi di awal kita berdoa nak ya, maka diakhiri dengan berdoa pula. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum ibu mengakhiri kegiatan, mungkin ada anak-anak ibu yang ingin bertanya berkaitan dengan tugas-tugasnya, silahkan. Ya, silahkan anak-anak ibu yang ingin bertanya. Ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan tugas? Ada nak? Jika tidak ada, mungkin pertemuannya kita akhiri. Lebih dan kurang ibu mohon maaf terhadap apa kendala, kekurangan dan penyitaan waktu anak-anak ibu. Ibu mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan anak-anak ibu sudah boleh keluar dari room meeting.